Halo guys, para pejuang penyangga tatanan negara Indonesia, petani dimanapun berada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita tetap bisa beraktivitas untuk berladang, menanam, untuk tentunya memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga para petani dan sekaligus juga memenuhi swasembada pangan di negara kita ini. Kebetulan hari ini saya berada di kampung halaman. Kira-kira beginilah kondisinya. Ini masih termasuk daerah yang sangat asri dan sejuk karena ini adalah daerah persawahan atau daerah pertanian. Dan tentu di sini masyarakatnya kebanyakan masih menggantungkan ekonomi mereka dari bertani dan berprofesi sebagai petani. Sesuatu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah melihat bagaimana tentang kondisi saat ini, kondisi sosial petani kita. Kita tahu bahwasanya negara kita ini adalah negara agraris, ya, negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tanah yang luas dan tanah yang subur. Dan kita adalah salah satu negara penghasil pertanian terbesar di dunia, termasuk beras, sayur-sayuran, cabai, bawang, dan sebagainya. Tentu, ya harapannya dengan kita disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan tanahnya yang subur, tentu para petani-petani kita ini sebenarnya sudah harus mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera gitu. Karena profesi petani ini adalah salah satu profesi yang sangat memiliki peran yang sangat besar di negara kita, memiliki peran yang sangat sentral di negara kita ini. Nah, tetapi sampai hari ini kehidupan real sosial petani itu masih banyak yang dibawa ketimpangan ekonomi. Masih sangat banyak di bawah garis kemiskinan. Tentu itu adalah salah satu problema keadaan sosial petani yang sebenarnya membuat mereka sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dengan tidak adanya kepastian harga, tidak ada perlindungan, sementara teknologi sudah mulai menggeruti sektor pertanian kita, semua serba beli, bahkan bibit pun sudah dikomersilkan. Jadi sekarang petani itu udah serba beli gitu. Pastinya kan memerlukan modal yang cukup besar. Nah, apa yang menjadi kebijakan yang untuk setidaknya bisa meringankan beban petani? Walaupun harga yang tidak bisa berpihak terhadap petani, ya setidaknya mereka bisa mendapatkan akses modal yang cukup membantu untuk memenuhi pertanian mereka. Mungkin ini kembali lagi soal bagaimana sikap pemerintah, kebijakan pemerintah melihat sektor pertanian kita ini, ya, terkhusus para petani-petani yang sudah berpuluh-puluh tahun menggantungkan hidup dari bertani. Padahal kita tahu para petani-petani ini memiliki etos kerja yang sangat bagus, ya, bekerja keras, tidak mau menyerah, bahkan sampai berutang kepada rentenir pun mereka lakukan, berutang ke bank pun mereka lakukan untuk supaya bagaimana bisa kehidupan mereka itu layak dari hasil bertani. Sementara yang menikmati dari hasil pertanian kita ini adalah para pemodal, para pedagang-pedagang ya, skala besar, kan begitu, para pebisnis pertanian yang manfaatkan pangan-pangan ini untuk mereka dapat kelola supaya mendapatkan harga yang lebih mahal. Sementara kan petani tadi yang bekerja, yang menghasilkan, mengalami ketimpangan ekonomi. Tentu di situ ada ketimpangan sistem yang sebenarnya pemerintah harus lebih berani mengambil kebijakan yang lebih berpihak terhadap petani-petani kecil tadi itu. Ya, mungkin itu dulu sedikit dari pandangan saya, dari generasi pemuda
di desa. Semoga harapannya pemerintah betul-betul mau dan ada keberpihakan untuk membuat kebijakan bagaimana supaya petani-petani kita ini mendapatkan perlindungan dan kepastian masa depan mereka. Tetaplah semangat para petani dimanapun berada, karena banyak orang yang menggantungkan hidup pangan, beras, sayur, cabai dari hasil kerja keringat dan hasil kerja keras kita. Salam perjuangan dari saya. Hidup petani, hidup petani, hidup petani. Horas.